Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan melakukan praktek pada hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi guru. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, hendaknya kita berdoa dulu ya, agar apa yang kita lakukan pada hari ini berjalan dengan lancar. Nah, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Baik, Silakan, Bu Guru. Sari. Teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini bersama Ibu Guru, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya, terima kasih Nak Sarip. Nah, pada hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan pada hari ini ya. Apakah kalian sudah siap mengikuti pelajaran pada hari ini? Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, alhamdulillah. Ya, anak-anak, Ibu mau cek kehadiran dulu ya. Iya, Bu. Saripudin. Hadir, Bu. Tony. Hadir, Bu. Deli. Carmila. Yanwaria. Pratiwi. Hadir, Amida. Hadir, Evan Bu. Nirmala. Hadir, Bu. Lilis. Hadir. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Ada yang izin, Bu. Siapa? Ibu Ria, izinnya ke Ria. toilet. Oh, Ria, ya tidak apa-apa. Nah, anak-anak, Ibu mau mengingatkan, tolong jaga kesehatan ya, mengingat cuaca akhir-akhir ini sangat tidak mendukung, hujan di mana-mana, bahkan sampai mengakibatkan banjir. Nah, ya. Ya, Bu. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu Tanah Airku ciptaan dari Ibu Sud. Nah, ini merupakan sebagai wujud kecintaan kita kepada tanah air. Namun sebelum menyanyikan lagu, mari kita semua berdiri dulu ya. Berdiri, Bu Guru. Nah, ya, Bu. Ya, berdiri. Nanti Ibu akan tampilkan lagunya. Kita menyanyi dulu supaya kita lebih semangat. Ya. Sudah ada? Sudah muncul Belum, Bu. di layar anak-anak? Proses, Bu Guru. Oke, ditunggu ya. Iya, Bu. Supaya kita lebih semangat lagi untuk belajar hari ini. Sudah ada? Belum, Bu. Profil saja, Bu. Nah. Sudah. Sudah. Sudah muncul. Ya. Nah, kita menyanyi bersama ya. Bisa didengar? Bisa, Bu. Tidak, Bu. Tidak, tidak. Aku tidak lupa tenang selalu biar saya pergi jauh tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai. Semuanya penyanyi ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Seru, Bu, dengan lagu-lagunya pagi ini. Semangat kita. Iya, alhamdulillah. Ya, semoga dengan menyanyikan lagu ini kalian lebih semangat untuk belajar ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, bagus. Nah, anak-anak, Ibu mau bertanya. Coba siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu kemarin?
Saya, Bu. Silakan Hamidah. Tentang apa? Tentang cerpen, Bu. Ya, tentang cerpen. Bagus. Nah, siapa yang masih ingat apa itu teks cerita pendek atau cerpen? Saya, Bu Guru. Nah, silakan Sarip. Teks cerita pendek itu teks yang menceritakan satu kisah seseorang dalam hidupnya yang paling terkesan. Iya, Itu yang, Bu. bagus sekali. Siapa lagi? Apa itu cerpen? Ya, Ya, Bu. silakan. Cerpen itu kata orang-orang Bu, cerita yang dibaca sekali duduk. Iya, bagus. Siapa lagi? Saya, Bu. Ya, silakan Tony. Cerita pendek adalah cerita yang sangat pendek. Ya, cerita yang sangat pendek. Namanya juga pendek ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, bagus. Nah, pintar semua anak ibu. Nah, jadi ibu perjelas kembali ya bahwa cerita pendek adalah merupakan salah satu jenis karya sastra yang berupa karangan fiktif atau hayalan ya. Oke, manfaat kita mempelajari teks cerpen ini yaitu pertama kita bisa menambah wawasan, kemudian menjadi hiburan dan memberikan pelajaran tentang kehidupan. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan materi kita pada hari ini masih tentang teks cerpen, namun KD atau kompetensi dasar yang berbeda ya. Minggu lalu kita sudah membahas tentang unsur pembangun cerpen. Sekarang kita membahas tentang struktur dan kebahasaan teks cerpen. Nah, anak-anak tolong disimak dengan baik apa yang Ibu jelaskan pada tayangan berikut ini agar di saat Ibu memberikan tugas nanti kalian tidak bingung mengerjakan tugas tersebut. Nah, ini akan Ibu tampilkan di layar kalian. Sudah muncul ya? Tidak, Bu. Masih lagu. Iya, yang itu mungkin yang dimaksud Ibu Guru. Oh, mungkin. Iya, Ini Udah. itu. tentang teks cerpen. Udah. Udah. Oke, sekarang materi kita pada hari ini kompetensi dasarnya yaitu tentang pengetahuan di 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan cerita pendek yang dibaca dan didengar. Nah, kemudian indikatornya ini ada 2. Ini yang pertama, silakan dibaca dulu Sarip. Yang pertama tentang apa? Yang mana, Bu? Terlalu jauh, Bu. Kecil tulisannya, tapi saya coba baca dekat-dekat. Tunggu, Bu. Iya, ini sedang. Ya. 1. Indikator Ya. pencapaian kompetensi adalah menentukan bagian-bagian teks cerpen. Yang Bagus. kedua, menelaah ciri kebahasaan teks cerpen. Ya, terima kasih Sarip. Nah, kemudian tujuan pembelajaran ini yang ada 2. Yang pertama, melalui model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menentukan bagian-bagian teks cerpen dengan tepat. Kemudian yang kedua, yaitu peserta didik mampu menelaah ciri kebahasaan teks cerpen yang dibaca atau didengar. Nah, ini ada pengertian cerpen yang sudah pernah Ibu jelaskan tadi. Kemudian kita lanjut kepada struktur teks cerpen. Nah, struktur teks cerpen ini ada 4. Yang pertama silakan dibaca dulu Carmila tentang. Mana, Bu? Layarnya tidak pindah, Bu. Bu, layarnya tidak ada Bu. Oh, layarnya mungkin jaringan ya. Kalau Baru. di Ibu sudah berpindah. Pengertian, Bu, coba digeser dulu, diklik di slide yang lain, baru dicari slide yang muncul. Ini sudah. Ya, sudah, Bu. Nah, struktur teks Nah, cerpen iya, Bu. Carmila. Ya, ada orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Ya, ada orientasi, rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Nah, nanti kita akan menentukan pada teks yang akan kalian baca nanti. Kemudian ada aspek kebahasaan. Sudah muncul? Ada. Nah, aspek kebahasaan ini ada 2. Yang pertama adalah menggunakan kalimat deskriptif. Nah, yaitu kalimat yang menggambarkan suatu objek, hal, atau orang maupun peristiwa sehingga pembaca seperti melihat, mendengar, dan merasakan. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kata atau kalimat ekspresif.
Nah, yang ketiga, ini yang ketiga ya, bukan keempat, yaitu menggunakan majas atau gaya bahasa. Nah, itulah materi kita pada hari ini yang Ibu sudah bacakan. Nah, mengapa kita Ibu menggunakan mode pembelajaran problem based learning? Artinya problem based learning ini artinya pembelajaran berbasis masalah, bukan mencari masalah seperti Sarif dan Tony ya. Ya Bu, bagaimana? Masalah di sini. Nah, Ibu menggunakan model pembelajaran basic learning ya, artinya pembelajaran berbasis masalah, bukan mencari masalah maksudnya. Ya? Paham, Oh, Sarif? iya, Guru. iya Bu. Ya. Iya Bu. Nah, sebelum Ibu menampilkan sebuah teks, Ibu mau memberikan informasi bahwa dalam penyelesaian tugas nanti itu dalam bentuk kelompok. Jadi Ibu harap semua harus bekerja sama ya. Dan tidak ada yang bermain. Ya, Bu. Karena di sini Ibu akan menilai sikap kalian di saat pembelajaran berlangsung. Begitupun dengan nilai tugasnya. Apabila tugasnya dikerjakan dengan lengkap dan sesuai dengan petunjuk yang ada di otomatis Guru dapat Ibu diserap. Nelly nyari Bu. Nelly, tolong dimatikan dulu mikrofonnya ya, Nak. Sudah? Nelly, bisa dengar suara Ibu tidak? Ya, sudah ya. Nah, Ya Bu, sudah dimatikan. masih ada suaranya? Ya, terima kasih ya, Nak. Nah, sekarang perhatikan tayangan berikut ini ya. Sementara Ibu menayangkan sebuah teks, Ibu minta masing-masing kelompok silakan bergabung dulu. Masih tetap kelompok yang sama ya, seperti minggu kemarin. Untuk Nasarif, Ibu minta bantuan untuk membagikan LKPD-nya ya pada masing-masing kelompok. Ya. Sudah Bu. Ya, terima kasih. Ya. Ya, Nah, masing-masing kelompok perhatikan petunjuk yang ada di lembar kerja kalian ya. Di sini tugas kalian membaca sebuah cerpen yang berjudul Lukisan Kasih Sayang. Silakan dibaca dan ditentukan bagian atau struktur serta ciri kebahasan cerpen tersebut. Nah, setelah itu ditentukan dan ditelaah struktur dan kebahasan teks cerpen, selanjutnya silakan dituangkan pada tabel yang sudah disediakan. Sudah paham ya anak-anak apa yang dikerjakan? Sudah Bu. paham? Ya, kalau Sudah, sudah paham semua silakan berdiskusi untuk menyelesaikan tugasnya ya. Ini Ibu tampilkan teksnya. Sudah tampil di layar adik-adik? Sudah, Bu. Sudah Bu. Ya, ini tentang judulnya tentang apa, Tony? Tony. Guru, Mana kamu, Tony? Ya, judul cerpennya tentang apa, Nak? lukisan kasih sayang Bu Guru. Ya, lukisan kasih sayang seperti kasih sayang ibu kepada Tony ya. Nah, silakan dibaca ya. Nah, silakan dibaca ya anak-anak ya. Ini slide pertama, kemudian ini ada slide kedua. Sudah dibaca ya slide pertama? Sudah. Nah, ada juga di LKPD yang sudah Ibu bagikan tadi. Nah, ini teks cerpennya bisa kalian unduh juga di internet. Ini ada link yang sudah Ibu cantumkan. Nah, setelah dibaca, ini LKPD yang nanti akan kalian kerjakannya. Setelah membaca teks cerita pendek, tentukan bagian-bagian atau struktur teks cerpen dengan menunjukkan paragraf dari cerita pendek. Nah, ini bagian-bagian strukturnya ada orientasi, rangkaian, komplikasi, dan resolusi. Dibuktikan orientasi itu di bagian paragraf apa saja. Kemudian yang rangkaian peristiwa, komplikasi, dan resolusi. Sudah ya? Nah, kemudian ciri kebahasaannya juga, ini ada 3, menggunakan kalimat deskriptif, kalimat ekspresif, dan menggunakan majas. Nah, bukti kata atau kalimatnya itu kalian cari di teks. Ya, sudah ya? Anak-anak sudah selesai?
Sudah selesai tugasnya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ada kelompok yang selesai mengerjakan tugasnya? Sudah, Bu. Nah, kelompok 1 silakan Lilis. Lilis ada? Isi lagi izin, Bu. Oh, izin. Nah, silakan kelompok 1 perwakilan. Bacakan saja hasil diskusinya. Ya, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dan terima kasih. Ya, bagus sekali Tony ya. Kelompok 1 sudah bisa mengerjakan apa yang Ibu tugaskan. Kemudian silakan kelompok 2, Yanuaria. Perwakilan kelompok 2. Baik, Bu. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Ya, terima kasih Ria. Carmila Ya. jangan ribut ya, jangan ribut. Bu, maaf. Ya, terima kasih. Ya, sekarang semua sudah tampil ya. Semua sudah tampil, kemudian semua sudah mempresentasikan hasil kerjanya dan hasilnya pun luar biasa. Semua sudah mengerjakan tugas dengan baik. Nah, cukup pembelajaran kita pada hari ini. Tapi sebelum kita akhiri pertemuan pada hari ini, Ibu mau bertanya kembali, ya, bahwa struktur teks cerpen itu terdiri atas berapa anak-anak? Yang pertama apa? Orientasi. Ya, orientasi. Nah, kemudian yang kedua apa? Komplikasi. Rangkaian Yang kedua peristiwa. rangkaian peristiwa. Hamidah. Oh iya, rangkaian peristiwa, Bu. Maaf, Bu. Ya, tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga barulah Komplikasi dan keempat resolusi. resolusi. Nah, kemudian ciri-ciri kebahasaan apa saja? Yang pertama, menggunakan kalimat Iya, Bu. deskriptif. Deskriptif. Ya, kemudian yang kedua menggunakan kata atau kalimat ekspresif dan yang terakhir menggunakan majas. Majas. Ya, Bagus, ya. jadi semua sudah paham ya materi tentang struktur teks cerpen dan ciri kebahasaan teks cerpen. Nah, Ibu mau bertanya, apa kalian senang dengan pelajaran pada hari ini? Senang, Senang Bu. sekali. Ada lagunya tadi jadi seru, Bu, di awal. Ya Allah, terima kasih, Masya Allah, terima kasih semua anak-anak senang, Ibu juga ikut senang ya dan paham dengan apa yang Ibu sampaikan. Nah, kira-kira apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran ini? Ya, Ada PPT-nya, Bu, menarik kita lihat. PPT-nya cantik, Bagus Bu, tampilannya, menarik. cantik. bagus, Alhamdulillah, terima kasih ya. Ya, terima kasih Carmila, Masya Allah. Ya, cukup sampai di sini pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak untuk pembelajaran minggu depan, kita silakan dipelajari langkah-langkah menyusun teks cerpen dari buku teks ya. Dan bisa juga kalian unduh di link yang Ibu sudah sediakan ya. Mana linknya, Bu? Nanti Ibu akan share di grup kelas ya. Oh, iya. Ya. Nah, kita akhiri pelajaran pada hari ini dengan doa sesudah belajar yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Sarip. Iya, makasih, Bu. Teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kita berdoa bersama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya. Terima kasih Nasarip. Nah, Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini dengan melafazkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Sama.